Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan teman-teman yang kami kasihi. Kami dari kelompok 3 animasi PBL 206 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul tentang edukasi literasi digital dunia game pada siswa SMA SMK sederajat di Batam. Cerita ini bertema tentang waktu yang terlupakan. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Fitra Dinata sebagai ketua yang memiliki 4 anggota. Yang pertama, Muhammad Arbi Ginepri Pardede, Nur Syarifah, Fawas Dasi Ulwan, dan Michael Tom Siagian. Kami juga mempunyai pengusul proyek, klien, serta manajer proyek kami yaitu Ibu Lionil Mombo SST, MIDES. Juga kami mempunyai CEO manajer proyek yaitu Ibu Widya Putri Ramadhani, STRCom. Kegiatan ini akan membahas konsep dasar literasi digital, etika dalam bermain game, keamanan digital, serta kreativitas dalam konten game. Tujuan proyek ini diusulkan sebagai pendukung untuk pembuatan media promosi dan pendukung lainnya. Proyek ini akan berfungsi sebagai media pendukung dalam seminar edukasi untuk mengajak para calon peserta seminar edukasi untuk datang ke kegiatan tersebut. Premis dari kasus yang kami angkat ini adalah Abdul adalah siswa SMK yang berprestasi di sekolah, namun ia harus bekerja agar bisa membayar uang sewa kosan, tetapi karena kecerobohannya, ia kehilangan pekerjaannya dan tidak dapat membayar uang sewa kosan. Berikut sinopsis. Next. Berikut adalah naskah dan skrip yang telah kami buat. Next. Dalam progres pembuatan ide cerita untuk naskah sangat membutuhkan ide yang cukup baik. Agar bisa terbentuk cerita yang nyambung, kami juga sangat mengusahakan untuk menggunakan kalimat yang baku dan benar. Kami juga sebelum membuat naskah tentunya mencari studi kasus terkait judul cerita yang kami angkat ke dalam proyek PBL kami. Saat kami sudah membuat ide cerita, kami melakukan konsultasi ke dosen, dan dengan hasil yang sudah final kami mendapatkan 5 kali perbaikan. Kemudian setelah naskah jadi, lanjutkan dengan pembuatan storyboard dan animatik. Selanjutnya, pada capaian mata kuliah desain karakter, kami membuat karakter utama yang bernama Abdul. Abdul memiliki tujuan untuk membayar uang kos. Dari segi point of view-nya, Abdul percaya bahwa game dan judi online bisa menjadi cara cepat untuk memperoleh uang. Namun, kelemahan atau weakness dari karakter Abdul adalah sifatnya yang ceroboh dan polos, sehingga mudah terpercaya. Untuk attitude, Abdul tidak berpikir panjang saat mengambil keputusan. Perubahan atau change yang dialami Abdul di awal cerita adalah ia terlalu percaya diri dan optimis, lalu mengalami kegagalan dan akhirnya bangkit kembali dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Secara visual, salah satu ciri khas dari Abdul adalah rambut bagian depan yang berwarna putih karena memiliki kondisi poliosis genetik, yaitu kelainan bawaan yang menyebabkan sebagian rambut kehilangan pigmen. Ciri ini ditambahkan agar karakter Abdul terlihat lebih unik. Lanjut. Selanjutnya, karakter Fajar. Fajar sebagai karakter sampingan. Tujuan Fajar adalah menyadarkan Abdul dari kecanduan game dan judi online. Point of view, Fajar memiliki pandangan bahwa game sebenarnya bisa bermanfaat asalkan dijalani dengan tanggung jawab. Untuk weakness-nya, Fajar digambarkan sebagai sosok yang ceroboh dan kurang peka, terutama dalam mengekspresikan perhatian terhadap orang lain. Attitude, Fajar adalah pendiam, tenang dan peduli, sementara Chance-nya yang di awal cuek menjadi lebih peduli dan sadar bahwa tindakannya bisa berdampak bagi orang lain, khususnya Abdul. Berikut merupakan tampilan dari turnaround, gestur, dan ekspresi Abdul dan Fajar. Selanjutnya adalah implementasi proyek konsep seni. Di sini kami membuat environment exterior cost yang dimana ini akan menjadi tempat tinggalnya Abdul yang tinggal di kos. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan. Lalu di sini ada interior cost di mana tempat tinggal Abdul, yaitu ada kasur, ada meja, kursi, lemari, dan rak buku. Lalu ada juga medali-medali yang didapat oleh Abdul dari sekolahnya.
Dan ini referensinya. Next. Lalu di sini ada environment perkotaan. Ini merupakan lingkungan tempat tinggal Abdul. Lalu ada monumen Welcome to Batam juga yang menandakan Abdul yang berlatar tempat di kota Batam. Lalu di sini juga ada referensinya. Next. Baik, untuk mata kuliah papan cerita, kami di sini yang pertama menerapkan sketsa kasar pada kami di awal-awal. Kami juga menerapkan angle-angle kamera yang berbeda-beda, seperti contoh pada gambar di sini. Berikutnya, di sini setelah clean up pada sketch kasar pada storyboard kami untuk nanti dijadikan ke animatic berikutnya. Ini berikut adalah animatic storyboard kami. Mana dua kali? Langsung next saja. Berikutnya adalah mata kuliah menggambar digital. Di sini kami menaruh semua hasil-hasil dari karakter, environment, sama dari berbagai posisi karakter pada kami yang akan kami buat. Oh, ini ya. Lalu implementasi proyek pada mata kuliah Nirmana. Di sini ada environment eksterior dari perkotaan. Di sini kami menggunakan prinsip balance, yaitu keseimbangan di kanan dan kiri. Lalu ada emphasis, di mana monumen Welcome to Batam menjadi pusat dari environment ini. Lalu ada repetisi. Repetisi di sini digunakan pada bangunan ruko-ruko yang ada di environment ini. Lalu ada rhythm maupun movement yang menunjuk ke arah ke tengah, seperti ke monumen Welcome to Batam. Lalu kami menggunakan elemen titik, garis, bentuk, yaitu di bangunan-bangunan ada bentuk balok dan juga ada bentuk bulat. Lalu ada kedalaman juga, color dan value, yaitu shadow dan lighting. Lalu ada environment interior. Di sini kami menggunakan prinsip balance dan emphasis. Repetisi di sini ada di lantai kosan. Lalu ada rhythm, movement. Lalu elemen juga kami menggunakan titik, garis, bentuk, dan space, kedalaman, color, dan juga value. Ini aku ya. Berikut adalah ada Capita Selecta. Di Capita Selecta kami menggunakan software TB Spine untuk menggambar, sama dengan Medibank, sama untuk menggambar properti, NV, dan karakter. Lalu kami menggunakan ChatGPT sebagai referensi atau tambahan ide. Lalu menggunakan aplikasi CapCut untuk animatik. Ini adalah luaran proyek untuk poster dan QR-nya. Berikut daftar pustakanya. Langsung. Nah, secara keseluruhan tim kami sudah melakukan proyek PBL ini semaksimal mungkin dengan sebaik mungkin, baik dalam tahapan pertama hingga jadi.
namun pastinya kami masih memiliki kekurangan dan perbaikan, terutama dalam komunikasi dalam tim dan disiplin waktu. Kesimpulannya, proyek edukasi literasi digital dunia game pada siswa SMA SMK sederajat di Kota Batam mencakup tahapan yang berpengaruh mulai dari identifikasi masalah, pencarian data yang terkait, mengembangkan desain, dan menggambarkan hingga tahap akhir. Semua proses dikerjakan dengan dasar yang kuat dan dengan kerjasama dengan mata kuliah yang terkait hingga dapat mempermudah dalam membuat proyek ini. Mikmu Tom. Sekian presentasi dari kelompok PBL AN 206. Jika ada salah dan kurang, mohon diberikan saran dan kritik. Dan terima kasih.